Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana mencari sebuah judul skripsi yang bisa diangkat sebagai penelitian ilmiah sebagai salah satu tugas terakhir dari mahasiswa sebelum mendapatkan gelar sarjana. Memang untuk mahasiswa tingkat akhir, mencari sebuah judul yang akan dijadikan sebagai karya ilmiah ini memang sangat gampang susah. Gampangnya itu adalah ketika dia melihat skripsi orang lain yang sudah jadi, ya. Saat kita membuka dan juga membacanya, oh seperti ini isi skripsi itu. Gampang lah ini mah, saya bisa buat skripsi tersebut. Ketika kita mau mencoba menulis, itu susahnya minta ampun. Baru juga satu paragraf itu sudah mentok gitu, apalagi yang harus ditulis. Baiklah, akan saya ceritakan bagaimana pengalaman mencari sebuah judul skripsi yang kemudian langsung di-ACC oleh dosen pembimbing dan juga langsung lulus pada ujian proposal. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain ini dapat inspirasi dari mendengarkan video ini. Pada saat sidang munakosah atau juga disebut dengan sidang akhir skripsi, dalam satu kelas pada waktu itu hanya baru bisa diikuti oleh 3 orang, termasuk di dalamnya adalah saya. Pada saat itu langsung diumumkan nilai IPK dari keseluruhan mata kuliah. Nah, saya mendapatkan nilai IPK yang terendah, ya. Saya hanya mendapatkan IPK 3,08, sementara yang lainnya itu mendapatkan IPK 3,40 ke atas. Tapi alhamdulillah, walaupun dengan IPK terkecil, saya dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu. Dan setelah sidang selesai, saya coba membantu teman-teman yang lain agar skripsinya cepat selesai. Yang menjadi kesulitan teman-teman dalam membuat skripsi pada saat itu adalah karena terlalu fokusnya pada sebuah judul. Yang ada pada benak mereka pada saat itu bagaimana saya bisa mendapatkan sebuah judul untuk dijadikan skripsi. Memang sih di antara mereka ada yang menemukan judul skripsi yang cukup bagus, tapi ketika mau menggarapnya judul tersebut, mereka kesulitan. Apa yang harus saya tulis dengan judul ini gitu ya. Saking bagusnya itu judul sampai stres dia mengerjakannya. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan sementara bahwa membuat sebuah karya ilmiah skripsi itu jangan pernah mencari sebuah judul, tapi carilah permasalahan. Karena judul itu dapat kita ambil dari permasalahan yang sudah kita uraikan. Misalkan permasalahan dalam prodi hukum ekonomi syariah. Kita tahu bahwa yang namanya jual beli itu ada pembeli dan juga ada penjual. Nah, bagaimana jika sesuatu yang kita beli itu ternyata tidak ada pedagangnya atau tidak ada penjualnya? Seperti di kantin kejujuran yang ada di gedung KPK. Di situ ada kantin yang menjajakan berbagai makanan, namun kantin tersebut tidak ada penjualnya. Di situ hanya ada tulisan harga dari makanan-makanan tersebut dan ada sebuah kotak yang bertuliskan, silahkan uangnya masukkan ke dalam kotak. Jika ada kembalian, maka silahkan ambil kembalian tersebut. Nah, kalau kita telaah secara teoritis dalam kemuamalah bahwa jika transaksi hanya dilakukan oleh satu pihak, maka transaksi tersebut itu bisa mengakibatkan tidak sah atau batal, atau bahkan bisa jadi transaksi tersebut haram hukumnya. Tapi ini ada kejadian di masyarakat atau di lapangan bahwa transaksi jual beli ini dilakukan hanya oleh satu pihak saja, yaitu dalam kasus di atas adalah pembeli saja.
Nah, disinilah timbul permasalahan. Antara teori dan juga realnya di lapangan ada yang tidak sesuai, ada yang tidak sinkron. Barulah di situ kita teliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran. Tuh, dengan sendirinya judul skripsi itu muncul. Sekarang sudah ada sedikit gambaran bagaimana membuat skripsi itu. Tapi mencari permasalahan yang akan diangkat menjadi skripsi itu sama sulitnya dengan mencari judul. Bener nggak? Sebenarnya mencari permasalahan itu tidak sesulit mencari judul, asalkan kita tahu caranya dan mau melakukannya. Kalau hanya sekedar tahu tapi tidak mau, itu sama aja bohong. Caranya agar supaya kita tahu bahwa permasalahan ini dapat diangkat menjadi sebuah skripsi adalah dengan banyak membaca, memahami, dan juga menelaah skripsi orang lain yang sudah jadi. Silahkan kalian bisa lihat-lihat dan juga baca-baca skripsi kakak kelas yang terdapat di perpustakaan, atau kalian bisa download di Google skripsi-skripsi yang sesuai dengan jurusan kalian. Banyak di situ yang sudah menguploadnya. Kalian tinggal download saja. Tapi ingat, di download itu bukan untuk diciplak, tapi untuk difahami bagaimana sebuah permasalahan bisa diangkat menjadi skripsi. Coba kalian amati pada latar belakang skripsinya. Di situ pasti dimunculkan permasalahan. Nah, siapa tahu setelah kalian memahami permasalahan-permasalahan tersebut, ternyata di sekitar kalian itu ada permasalahan yang dapat dijadikan skripsi. Coba aja diteliti. Jika kalian sudah tahu caranya, sekarang tinggal bergerak, berusaha, dan juga luangkan waktu untuk membaca, memahami, dan juga menelaah permasalahan yang sudah diangkat oleh orang lain. Jangan pernah kalian tunda-tunda, karena jika kalian tidak mau berusaha, maka akan mendapatkan dua kerugian. Kerugian yang pertama, kalian akan ditinggalkan oleh teman yang sudah lulus sidang skripsi. Dan yang kedua, rasa malas itu akan semakin menjadi-jadi. Dan pada saat itu sudah tidak ada lagi semangat untuk membuat skripsi. Jika sudah memahami permasalahan yang bisa dijadikan skripsi, kalian bisa amati lingkungan sekitar kalian atau nonton berita atau program-program televisi ataupun program yang ada di media sosial yang berkaitan dengan jurusan kalian. Buka kembali buku-buku mata kuliah yang sudah kalian pelajari. Buatlah minimal 3 permasalahan untuk diajukan ke dosen pembimbing, supaya ketika permasalahan satu ditolak, maka kalian tidak bingung lagi untuk mencarinya. Usahakan ketika permasalahan tersebut itu temanya sama atau saling berhubungan, dan benar-benar tema tersebut yang memang dikuasai oleh kalian. Jangan pernah membuat tema permasalahan yang justru tidak kalian kuasai, karena akan menyulitkan sendiri nantinya. Carilah yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ingat, skripsi yang baik itu bukanlah skripsi yang tebal atau skripsi yang lama pengerjaannya. Skripsi yang baik itu adalah yang dapat disidangkan dengan cepat.